keyakinan dia dan segala macam. FPI nggak gitu, HTI nggak gitu. Kok tiba-tiba FPI dan HTI dibubarkan? Sementara ada yang benar-benar berbeda banget daripada kemudian kebanyakan. Bukan hanya berbeda daripada kebanyakan, nggak punya dalil. Yang punya hanya dalih. Tidak hanya itu, mereka kemudian memancing kemudian untuk kontroversi dan mempertahankan kontroversinya dengan sombong dan arogan tiba-tiba, dan berbicara juga tentang negara di dalam negara, gitu kan ya. Tapi tidak diapa-apain. Di situ orang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengeklik video ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Teman-teman, ada sebuah pertanyaan dari Ustadz Felix Xiao di mana pertanyaan tersebut pasti juga dipertanyakan oleh kebanyakan orang. Yaitu kenapa Al Zaitun proses pembubarannya berlangsung alot dan terkesan lama. Tapi yang menjadi sorotan kami adalah Ustadz Felix Xiao menanyakan juga FPI dan HTI cepat sekali pembubarannya. Berikut ini Umam TV Corporation akan menayangkan video dari Ustadz Felix Xiao yang menanyakan hal tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puja dan syukur senantiasa kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Sesat, kita coba untuk ngobrolin tentang sesat. Sesat itu sesat itu jauh daripada kebenaran. Sesat itu ketika ada orang dia tidak mendapatkan petunjuk, itu tersesat. Maka kalau di dalam Al-Qur'an, kalau kita bahas tentang sesat, dan saya malas ya untuk sedikit untuk menyempitkan pembahasan kita cuma pada beberapa pesantren tertentu, misalnya pada pesantren Al-Pukat, pesantren segala macam. Saya nggak mau memusatkan itu ya, ataupun memusatkan cuma pada beberapa orang, karena teman-teman pasti sudah tahu pembahasan ini mengarahnya kemana dan apa yang sedang yang teman-teman perlu bahas tentang kesesatan. Ustadz Felix Xiao ini tidak mau to the point ya. Maunya bertele-tele tapi sangat jelas banget bahas siapa. Kira-kira teman-teman tahu siapa yang dibahas? Ya sebut saja ada pesantren misalnya di Indonesia yang dia itu punya pendapat-pendapat yang aneh dan tidak biasa. Sebenarnya saya paham. Apa yang menjadi pertimbangan Ustadz Felix Xiao tidak mau menyebut secara langsung. Lebih ke nirempet sedikit-sedikit. Yang pertama, Ustadz Felix Xiao tidak mau dibilang menyudutkan dan lebih ingin menonjolkan kalimat global. Nasihat global, nasihat untuk semua yang merasa menjadi pondok pesantren yang tidak sesuai syariat Islam. Nah, nanti apakah pendapat-pendapat aneh itu sudah pasti sesat atau tidak? Ataukah memang kesesatan itu kayak apa? Tapi ya memang agak aneh sih, bukan agak aneh, lumayan bahkan sangat aneh ketika ada pendapat yang mengatakan bahwa tidak perlu untuk pergi ke Mekah untuk melakukan ibadah haji. Sebenarnya pernyataan Ustadz Felix Xiao ini sudah pernah ditanyakan di acara Kick Andy. Lihat bagaimana jawaban Pak Panji Gumilang. Keyakinan Anda dan pernyataan ini secara terbuka Anda sampaikan bahwa tanah suci itu adanya di Indonesia. Orang nggak usah naik haji atau beribadah haji sampai ke tanah suci di Mekah atau Madinah. Cukup di sini. Bukan untuk melarang pergi haji. Anda sendiri pernah beribadah haji? Saya itu karena petugas dari Arab Saudi dulu, yang namanya Rabithah Alam Islami, saya 1 tahun itu mendapat 1 tiket sekeluarga, ya selalu, bukan lagi ke Tanah Suci, Makkah Madinah, kemana-mana, berkali-kali. Pertanyaan dari Kick Andy memang langsung. Dan jawaban Pak Panji Gumilang memang benar. Dalam video yang beredar memang tidak mengatakan melarang ibadah haji ke Mekah. Berikut videonya. Beliau membaca Indonesia tanah yang suci. Tuh. Suci. Indonesia tanah suci. Nggak usah mau mati di tanah suci yang jauh. Di Indonesia. Hidup dan matimu di Indonesia tanah suci. Otak orang Indonesia hari ini banyak yang salah memahami tanah suci karena tidak membaca lagu kebangsaannya. Bayar. Sekarang 35 juta. Yang sepuh-sepuh berangkat mudah-mudahan mati di tanah suci. Di mana itu? Di Mekah atau di Madinah? Tahu anak-anakku? Orang yang mati di Mekah dilonjorkan saja perut, tidak ada tanda. Mau yang begitu kok bayar 35 juta? Indonesia tanah yang suci. Pak Panji Gumilang memang tidak melarang ibadah haji ke Mekah, tapi Panji Gumilang mengolok-olok orang yang ingin meninggal di Mekah dan menyebut Indonesia adalah tanah yang suci.
Namun lucunya saat bilang tanah yang suci dia menekan-nekan kertasnya. Supaya orang lain membaca. Lucu memang. Kita lanjutkan menonton Ustadz Felix Xiao. Misalnya cukup berada di sini aja, atau misalnya azan dengan menghadap pada jamaah, atau misalnya memperbolehkan sholat laki-laki dan perempuan menjadi satu soft ya, ataupun berjauh-jauhan dalam sholat, ataupun menyanyi dengan lagu-lagu yang sudah jelas bahwa lagu ini adalah mengarah pada satu keyakinan tertentu dan itu bertentangan dengan Islam. Jadi ada banyak hal yang mungkin membuat orang bingung. Apakah itu sudah pasti kesesatan? Ya itu coba mau kita bahas. Baik Ustadz, kurasa itu memang sesat. Baik sekarang langsung ke pertanyaan dari Ustadz Felix Xiao ya. Macam FPI nggak gitu, HTI nggak gitu. Kok tiba-tiba FPI dan HTI dibubarkan? Sementara ada yang benar-benar berbeda banget daripada kemudian kebanyakan. Bukan hanya berbeda daripada kebanyakan, nggak punya dalil. Yang punya hanya dalih. Tidak hanya itu, mereka kemudian memancing kemudian untuk kontroversi dan mempertahankan kontroversinya dengan sombong dan arogan tiba-tiba, dan berbicara juga tentang negara di dalam negara gitu kan ya. Tapi tidak diapa-apain. Di situ orang bertanya. Hal serupa juga pernah ditanyakan dalam acara televisi swasta. Mahasiswi itu bertanya kenapa FPI dan HTI mudah sekali dibubarkan tapi kenapa Al Zaitun susah. Tahu dulu HTI dan FPI sendiri cepat sekali nih Pak dibubarkan, tapi kenapa NII dan juga Al Zaitun yang sudah banyak sekali bukti yang kita lihat di akun media sosial, kenapa lama sekali untuk dibubarkan? Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Silakan Mas Yusuf. Kok ke saya pertanyaan kayak gini? Harusnya ke Bapak Haikal loh. Jadi begini, Adinda, apa yang terjadi di dalam Al Zaitun ini memang betul-betul melibatkan. Hari ini banyak orang yang menyandarkan hidupnya ke Al Zaitun. Bayangkan, asetnya itu 1.200 hektar. Dan di situ ada santri ribuan, dengan jumlah alumni ribuan yang hari ini berkarya di berbagai masyarakat, ya, di berbagai kegiatan masyarakat. Kalau soal HTI dan FPI, ini memang nyata-nyata dia melakukan gerakan-gerakan harokahnya itu betul-betul berbasis kekerasan. Dan dia berbasis kebencian. Dan sangat gampang sekali. Proses pembubaran HTI dan FPI ketika itu adalah tidak memperpanjang izinnya. Jadi pemerintah punya kartu truf untuk menyetop izinnya dan dengan sendirinya kemudian organisasi itu menjadi taking down. Nah persoalannya Al Zaitun ini sangat complicated, sangat rumit. Di situ ada Al Zaitun dengan aset yang sedemikian besarnya dan dia juga menjadi satu epicentrum dari banyak sekali orang yang bergerak di situ. Ada juga berbagai organisasi yang terkait dengan teror. Makanya kita kembalikan tema acara ini kepada terorisme di dalam Ponpes Al Zaitun. Tanda tanya Mas. Tanda ada teroris di Ponpes Al Zaitun. Nah ini yang harus dipahami. Ini ormas di satu sisi seperti FPI dan HTI, tapi Al Zaitun ini adalah ma'had yang banyak sekali melibatkan orang di situ yang sedang menimba ilmu. Ini persoalannya, bukan gerakan-gerakan ormas yang bersifat politik atau gerakan-gerakan yang bersifat pragmatisme politik. Al Zaitun ini memang dibentuk dulunya untuk sebagai lembaga pendidikan. Kalau kemudian ini menjadi alat dari Panji Gumilang untuk menjadi mesin uang, menjadi harokah-harokah politik, dan juga harokah-harokah berbagai ideologi tertentu, ini lain cerita. Di situ yang menarik. Berarti jangan-jangan yang satu dibubarin karena ada beda kepentingan, yang bukan kepentingan agama, yang satu lagi tidak dibubarkan, yang satu lagi dibiarkan juga karena ada kepentingan. Ya demikian jawabannya, semoga bermanfaat. Bagaimana pendapat teman-teman, tulis di kolom komentar.